penyalahgunaan dan peredaran narkoba di wilayah Kupor Snakitio, mana pada hari ini pada hari Sabtu tanggal 26 Maret tahun 2022 sekitar pukul 7.30 WITA, di mana untuk kejadiannya di Jalan Terusan Gangga Marapokot, Desa Tungurambang, Kelurahan B1, Kecamatan Esesa, Kabupaten Snakitio, telah dilakukan penangkapan terhadap satu orang pengedar atau yang membawa narkoba sejenis sabu sebanyak 2 paket dengan identitas tersangka inisial A, tempat tanggal lahir Jeneponto 15 Juli tahun 76, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pilihan supir, di mana untuk tersangka berdomisili di Desa Bungi, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Batam, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Ditemukan padanya sebanyak 2 paket diduga jenis sabu-sabu berada di saku sebelah kanan, saku celana yang di kanan. Di mana untuk yang bersangkutan ini berprofesi sebagai supir yang membawa barang-barang untuk dijual di Snakitio. Dan untuk barang bukti yang sudah kita amankan selain ini juga ada 5 buah handphone yang sudah diamankan ada di sini, dan juga uang senilai 425.000. Dimana untuk kronologinya yang bersangkutan berasal dari Jeneponto membawa truk, membawa barang-barang melalui kapal feri Sarke Palangga. Dari hasil informasi yang didapat, anggota tim Narkoba berkoordinasi dengan Direktorat Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur dapat informasi adanya peredaran melalui jalur laut yang dibawa oleh pelaku ini, dan untuk diserahkan kepada satu tersangka lagi yang berinisial NP, tempat tanggal sama Jeneponto 25 Agustus tahun 1970 dengan umur 52 tahun, laki-laki beragama Islam, di mana untuk yang calon penerima ini dengan yang berdomisili dengan alamat Desa Tungurambang, Kelurahan B1, Kecamatan Esesa, Kabupaten Snakitio. Menurut pengakuan dari pelaku yang membawa, sudah 4 kali bertransaksi dengan bersangkutan. Dan kali keempat ini tertangkap dengan barang bukti yang ada, sehingga yang bersangkutan dilakukan penegakan hukum. Di mana langkah-langkah yang sudah diambil oleh penyidik, pertama melakukan penangkapan berdasarkan pengembangan informasi, dan juga kita melakukan cek urin terhadap bersangkutan. Dan untuk cek urin untuk saat ini sudah keluar hasilnya negatif, dan juga kita melakukan barang bukti, melaporkan dan melakukan koordinasi dengan Direktorat Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur. Sehingga untuk kedepannya langkah yang akan diambil adalah tindak lanjut melakukan proses sidik, menimbang jumlah barang bukti, melakukan tes, dan menyerahkan berkas perkara dan tersangka kepada Kejaksaan Negeri Ngada. Demikian press release yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Pak Kapolres, terkait dengan 2 sabu ini digunakan hanya untuk kepentingan pribadi atau diedar lagi di wilayah Snakitio? Untuk sementara keterangan dari yang bersangkutan hanya untuk dikonsumsi dulu. Nah, dengan melihat jumlahnya, dan ini tidak kemungkinan akan bertambah lagi, makanya kita di sini melakukan pengamanan ekstra ketat baik itu jalur laut, darat, sehingga kita bisa menekan laju peredaran guna penyalahgunaan narkoba ini. Dikenai pasal ancaman berapa tahun penjara? Kita memikirkan undang-undang narkoba di mana ancamannya bisa sampai 9 tahun. Pak Kapolres, untuk kedua orang ini, apakah sebelumnya pernah ditangkap dalam kasus kepemilikan narkoba? Untuk saat ini, menurut pengakuan belum pernah ditangkap. Ini yang keempat baru mereka dilakukan penangkapan dan tertangkap tangan. Karena untuk khusus perkara narkoba harus tertangkap tangan dengan disertai barang buktinya. Pak Kapolres, kedua orang pelaku ini tertangkap tangan di
wilayah mana Pak Kapolres? Untuk yang bersangkutan, khusus tersangka A ini, untuk TKP-nya ditangkap di jalan ya, pergeseran dari pelabuhan, di jalan Jurusan Dana Marpokot, Desa Tunggu Rambang, Kelurahan B1, Kecamatan SSA, Kabupaten Nganjuk, sebelum barang ini bergeser ke pembeli. Terima kasih Pak Kapolres. Aksi kedua pelaku ini kan sudah 4 kali. Nah, dari 4 kali ini mungkin bisa telusuri, mungkin ada jaringan yang telah beredar di sini, baik rekenan-rekenan yang biasa melakukan transaksi dengan kedua pelaku ini. Jadi ini kan sudah keempat kali keempat ini yang mereka tertangkap. Artinya jauh sebelumnya mereka sudah membangun jaringan di sini. Jadi kalau untuk jaringan, kita akan melakukan penyidikan lebih lanjut. Yang jelas dari apa yang sudah kita dapatkan ini, kita akan tetap melakukan pengembangan. Pengembangan ini baik itu mungkin dari dealernya sampai kurirnya dan juga para pemakai. Yang jelas kita akan terus mengembangkan dan terus menelusuri jalur-jalur yang bisa digunakan dalam peredaran maupun penyalahgunaan narkoba. Sampai Pak Kapolres, ini sudah 4 kali kejadian sabu-sabu yang dimasuk ke Kabupaten Nganjuk melalui salah satu pelabuhan atau lewat pelabuhan lain. Apabila dalam satu pelabuhan yang Marpokot, kira sikap tegas mereka Polres terhadap KP3 seperti apa? Ini kan pengawasan di KP3. Sikap Pak Polres seperti apa? Semenjak kami berdiri di sini, kami sudah melakukan perintah untuk kepada anggota kami yang bertugas sesuai tupoksi ratu, tugas pokok, fungsi dan perannya, khususnya di wilayah KP3 Laut. Semenjak datang ke sini kami perketat dengan adanya sweeping, pengawasan waktu terjadinya bongkar muat maupun pergeseran, baik itu arus kendaraan maupun penumpang dan barang yang ada di Pelabuhan Marpokot. Dan itu sudah kami sampaikan sebelum terjadinya penangkapan ini, karena ini dapat hasil dari hasil riset tersebut. Terima kasih. Pak Kapolres, saya izin sekalian. Usai ini mereka apakah ditahan di sini atau langsung dibawa ke Bejawa? Untuk penyidikan tetap kita lakukan penyidikan di Polres. Setelah berkas sudah lengkap, kita akan kirim tahap 1. Dan jika dinyatakan lengkap, akan kita lakukan tahap 2 atau pengiriman berkas perkara tersangka beserta barang bukti. Selain 2 butir sabu-sabu, mungkin total uangnya berjumlah berapa Pak Kapolres? Ini bukan butir ya, ini dalam bentuk paket. Paket. 2 paket sabu-sabu dan juga uang tunai sejumlah Rp425.000, disertai juga 5 buah handphone di sini. Kira-kira berapa gram? Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan pengukuran atau penimbangan untuk kita ketahui, karena ini kita belum melakukan pengukuran. Kita akan melakukan pengukuran untuk guna kelengkapan berkas perkara, di mana untuk suatu barang bukti pasti dihitung berat atau nilainya atau masanya. Tapi mas dulu, Ya. kami selaku Kapolres Nganjuk berpesan kepada masyarakat untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba, di mana penyalahgunaan narkoba ini akan berdampak sangat berbahaya bagi generasi muda dan juga akan merusak sendi-sendi kehidupan kita di masyarakat. Untuk itu kami mohon seluruh masyarakat Nganjuk hindari penyalahgunaan dan penggunaan narkoba. Terima kasih.